Hai guys, hari ini Bu Viva masak kerapu besar-besar di asem. Oh ini, wow. Kemarin beli di pasar di Pelanggan 7 kerapu, satunya 3 kerapu. Sekarang dimasak asem-asem kita makan. Ini buahnya, ini bumbu rujak. Ini rujak pirnya nanti siang. Enak rujak pir itu. Sekarang kita sepil kuahnya. Ini 1 panci. Wow. Ini ada cabai besar hijaunya. Cabai besar hijaunya. Mantap sekali. Mantap sekali. Ada kerupuknya juga. Allahumma. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ini cabai hijau. Apa ini? Kemarin 50.000 dapat berapa ya? 10. Berapa Pak sing ini? Sing dulu 6 tambah 3 buang 1 dibuang 1. Gede ya? Gede, paling gede. Enggak. Kerapu itu paling saya suka karena dagingnya banyak. Nyami. Ngambilnya ikan lagi nggak? Sayang. Iya. Terus apa lagi itu? Kulitnya, sisiknya kerapu itu gurih. Malah goreng apa? Goreng dulu. Loh, asam yang kita panen di sawah kan gak ya? Memang ya memang. Jadi kita panen ya. Panen asem, lupa ndak bawa pulang ketika butuh. Males ngambil. Ini beli. Iya nak, aja ngono nak. Kok entek. Wanang kresek sik kono.
eh, pedagang ikan di Pasar Campurrejo. Dan mereka yang jual di tangsi itu sudah hafal sama saya. Jadi enggak pernah dikasih harga mahal. Alhamdulillah. Ya pas, kayak ikan mata belok 1 kilo 20-25. Ini kemarin kerapu 1 kilo 60 apa 70 ya kayak. Terus dikasihkan ke saya 50. Hah? 40. Karena sudah itu. Nyaman sekali. Untung kerupuknya masih habis, untuk masih ada sedikit. Nyaman. Ini ada cabai hijau besar lagi. Ini jangan gubis ya pemirsa. Jadi gubis itu kalau di dalegan bisa untuk sop, bisa untuk sayur asem tapi sayur asem yang sama ikan. Makan pagi itu harus banyak. Makan pagi itu harus banyak itu. Terus makan siang rada sore. Makan malamnya enggak usah. Kecuali anak yang usia pertumbuhan seperti anak saya harus makan 3 kali. Pak, kabar Singapura ada COVID lagi nih. Bahaya ini. Kita harus hati-hati. Wah, cabenya sudah pedas tapi saya masih ngambil cabai. Ambil cabai lagi. Mantap.
banyak karena ukurannya besar sekali. Ini cabai hijaunya, cabai hijau besar. Hmm. Ya Allah, agak banter apa? Seorang kurir satu pengompol di Celana saat tertangkap basah membawa narkoba. Sembilan orang tewas dan 121 orang luka-luka setelah sebuah pabrik kampanye roboh di Meksiko. Setelah apa, Pak? Untuk satu berita utama tadi tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya termasuk dari mancanegara. Semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya Ruslan Purba dalam berita satu siang selengkapnya di TV Bersatu Inspirasi. Kita awali informasi pertama dari kesal karena sakit hati uang yang kerap diambil seorang ibu di Berau, Kalimantan Timur tega membunuh putranya sendiri. Tak hanya itu, adik korban turut membantu ibunya membunuh korban. Ya Allah nih. Anak tadi ini. Anak seorang ibu berusia 53 tahun tega adik kandung. anak kandungnya sendiri. Oh, anak kandung. Kronisnya aksi kejam sang ibu dilakukan bersama dengan adik kandung korban. Polisi awalnya menerima laporan terkait penemuan jasad pria. Jasad korban EJ pertama kali ditemukan oleh ibunya yang ternyata merupakan pelaku. Kepada polisi, NN berdalih tidak sengaja menemukan jasad korban saat melewati kamar korban. Namun dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan kejanggalan. Iya, kejanggalan itu. SR kemudian dimintai keterangan dan anaknya bareng apa-apa bae. kerjasama dalam membunuh EJ. Arake apa-apa itu. Korban yang tengah tidur dengan memekapnya menggunakan sarung. Ibu korban dibimbing oleh adiknya, kemudian sang ibu menusuk leher korban menggunakan pisau dapur. Sementara motif pembunuhan dipicu karena pelaku kesal kepada anaknya yang dianggap sebagai beban keluarga, sebab korban tidak bekerja dan kerap mengambil uang ibunya. Anak itu wis kawin atau sik cilik lho. Kejadian meninggalnya korban ini melibatkan orang tua korban karena tak ada yang korban sendiri.
Anaknya mau sik cilik ta, Pak? Ya pemirsa, 5 tahun sudah kasus pembunuhan Adriana Yubela Noven Cahya alias Noven belum juga terungkap. Meski telah terekam kamera CCTV, namun polisi hingga kini belum juga berhasil menangkap pelaku. Terbaru, penyidik Polresta Bogor berencana menghadirkan ahli guna membantu proses identifikasi pelaku. Dan Yubela Noven Cahya alias Noven siswi SMK di Badan Siang Kota Bogor Jawa Barat pada 2019 lalu belum juga terungkap. 5 tahun berlalu, pelaku pembunuhan Noven belum tertangkap, padahal terduga pelaku terekam jelas melalui kamera CCTV. Bahkan polisi menyebut ada 4 orang yang memiliki uritan. Sing pembunuh imaan iki tetangga ta gurung? Namun, penyidik Gurung wae. berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Kaca hijau. Karenanya penyidik Satreskrim Polresta Bogor Kota berencana mendatangkan ahli gerak tubuh serta ahli psikologi kriminal. Keduanya akan diminta untuk memeriksa rekaman CCTV hasil pembunuhan kasus ini. Gestur tubuh pelaku dinilai bisa menjadi jalan pembuka untuk menangkap pelaku. Ayo. Gara-gara bapak ini soal ini jelek Tentu akan berupaya lagi kita akan melakukan pembuktian secara saintifik yang mana nanti akan melakukan validasi kepada beberapa ahli atau pakar. Yang pertama adalah ahli psikologi forensik, yang kemudian dikuatkan oleh ahli kriminolog, yang terakhir adalah ahli psikologi yang mana terekam dalam CCTV bahwa terduga pelaku ini memiliki ciri khas tersendiri dengan tangan yang kepegang ke arah itu dan cara jalan yang mana nanti bisa membantu kami dan menambah keyakinan kami dalam hal penetapan tersangka dari para kami. Tak hanya itu, Kasat Reskrim juga mengakui jika pengungkapan kasus pembunuhan Noven ini memiliki tingkat kesulitan tinggi meski sudah ada barang bukti rekaman CCTV. Sebab berbagai cara untuk menjerat pelaku seperti jejak sidik jari di lokasi belum bisa diidentifikasi. Buat dugaan, pelaku masih remaja sehingga belum pernah melakukan perekaman sidik jari. Berarti gak iso Pak yo. Seperti diketahui, Noven jadi korban pembunuhan saat dalam perjalanan ke rumah kosnya sepulang sekolah. Noven akan Gangsa Riau Kota Bogor. Pembunuhan terhadap pelaku selalu menemui jalan buntu hingga 5 tahun lamanya. Jadi kalau Meski polisi telah memeriksa 34 saksi hari dalam kasus ini. Minggu libur paginya itu kita sempatkan masak. Yang bersama-sama memang marak di media sosial dan menjadi perbincangan. Ada 2 kasus pembunuhan yang menjadi perhatian. Ada kasus Noven yang sebelumnya kami tayangkan selama 5 tahun hingga kini masih belum menemukan titik terang. Ada juga kasus Novel siapa yo? yang terjadi di Cirebon yang memakan waktu 8 tahun yang menimpa Vina dan juga Eki yang hingga saat ini masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Lantas apa yang kemudian membuat pelaku belum juga tertangkap? Kita akan membahasnya bersama dengan Kabar Reskrim periode 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Gak lapor gak iso ya Pak yo. Pak, ini saat ini ada 2 kasus yang memang banyak sekali diperbincangkan di media sosial dan juga warga karena ada pelaku yang belum ditangkap. Ada 5 tahun kasusnya dan juga ada 8 tahun. Bisa dibilang ini sebenarnya waktu yang cukup lama. Menurut Anda sebenarnya apa yang membuat polisi hingga saat ini belum berhasil menangkap pelaku ini, Pak? Baik, ini 2 kasus ya. Kalau kasus Cirebon, begitu kejadian tertangkap. Nah, sudah dihukum 8 orang, 3 DPO. Yang 4 tahun itu adalah DPO, yang 3 orang yang belum tertangkap. Nah, kasus Cirebon ini Tapi ini aman entek lah. menimbulkan suatu Kalau gula mana? pendapat yang mengatakan bahwa yang sudah dihukum itu bukan pelakunya, tapi itu belum Ini. bisa dibuktikan secara hukum. Kalau makannya Bukti
buktinya bahwa di tingkat pertama pengadilan Dimasukkan konten cepetan suami. jadi kalau seandainya salah tangkap itu Ayah. berarti yang bersalah Masih harus nata-nata. bukan hanya polisi sebagai penyidik, tapi faktor utama adalah kejaksaan. Karena kejaksaan menuntut ini kurang teliti ya. Pedes. Kemudian pengadilan, sampai 3 tingkat pengadilan menghukum. Tapi itu pun tanda petik ya, kalau seandainya salah ditangkap. Nah kemudian sekarang DPO yang tadinya 8 tahun sudah tertangkap 1 orang. Mudah-mudahan Sudah 21 jam. bukan salah orangnya. 21 menit. Speed lagi. Dan kita hargai juga Ini Polda Jawa Barat. nanti Dan juga kita sepi hargai lagi. Polri dan Polri Jawa Barat.